Sahabat Vincentian, sebelum mengikuti Rehavin, silakan mengeklik tombol pause untuk membaca bacaan Injil yang kami sediakan di kolom deskripsi di bawah video ini. Shalom saudara-saudariku sekalian yang terkasih, saya sebagai Romo, koordinator keluarga Vincentian, saya kira baik juga untuk menanyakan bagaimana kabar teman-teman SSV yang di daerah Kupang, yang di daerah Lampung Prengsewu, atau di beberapa daerah yang lain. Atau bagaimana para suster, bruder yang berada di Medan dan Siantar. Ada sekian banyak anggota yang ada di sana. Bahkan cukup banyak juga yang sedang studi di Jogja dan Jakarta. Apa kabar? Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, kalau kita bertanya, berapakah harga manusia? Kata-kata itu saya kira sangat menusuk. Emangnya manusia dijual? Emangnya manusia layak ditukar dengan jumlah uang tertentu? Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, hari ini Injil yang diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan 20 lebih mengatakan bahwa manusia sungguh-sungguh tak ternilai harganya dibandingkan dengan harta berapapun. Kisahnya, Yesus berada di wilayah Gerasa dan kemudian menemui satu orang yang kerasukan setan, dan kemudian begitu kuatnya, dan Yesus bertanya seperti halnya kalau kita harus menghadapi orang yang kerasukan, lalu kita merasa ada pribadi yang ada di balik orang itu, dan kita tanya, siapa namamu? Dan Yesus juga tanya, siapa namamu? Dan jawabnya, kami adalah legion karena banyak. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Ini menarik ini, setan malah mengenal anak Allah dengan begitu jelas. Jangan-jangan kita nggak sampai seperti iblis atau setan tadi ya. Tetapi yang disebut legion tadi sungguh-sungguh menunjukkan kekuatannya atas orang yang dirasuki ini. Tapi kemudian dengan dialog Yesus bertanya, apa yang kamu inginkan? Kamu harus pergi dari orang ini. Dan orang itu mengatakan, suruhlah kami masuk pada babi-babi itu. Dan dikatakan di situ ada ribuan babi. Mungkin memang babi piaraan. Dan kemudian apa yang terjadi? Benar, Yesus mengusir setan, dan kemudian babi-babi yang kerasukan setan, limpahan dari orang yang kerasukan tadi, semua lari lalu kecebur jurang. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Anda punya peternakan dengan ribuan, Anda langsung yang kepikir, berapa kerugianku? Berapa harga babi-babi tadi? Tetapi Yesus lebih menekankan seberapa harga manusia dibandingkan semua babi tadi. Karena itu, keselamatan bagi Yesus begitu konsisten ia perjuangkan semenjak dari semula. Memilih manusia untuk diselamatkan. Untuk itulah Yesus sampai kemudian hadir menjadi manusia. Untuk itulah pilihan-pilihannya yang pertama-tama adalah membangkitkan manusia-manusia yang terpuruk. Bukan karena terpuruk hanya karena kegagalan atau penindasan saja, tapi juga terpuruk karena pandangan hidup yang tidak sehat, karena terlalu dibekukan oleh ajaran-ajaran iman yang kaku. Dan disitulah Yesus membawa berita gembira. Berita gembiranya bukan mengatakan kamu bebas mau melakukan apa saja. Tapi berita gembiranya adalah bahwa kamu dipimpin pada pemikiran-pemikiran yang membebaskan. Pada hidup baru yang memerdekakan. Pada cara pandang spiritual yang akan mencerahkan. Itulah yang kemudian praktis Yesus mengangkat manusia setinggi-tingginya, memuliakan manusia, mendekati kemuliaan Allah seperti yang digambarkan dalam Mazmur 8 itu.
siapakah aku ini? Kayak sebutir debu tapi begitu berarti di mata Allah. Dan itulah perjuangan Yesus ketika harus berhadapan dengan legion ini yang diusir dan kemudian masuk ke babi-babi dan orang ini diselamatkan. Responnya luar biasa. Begitu orang-orang ini menyaksikan peristiwa ini, tentu yang kehilangan babi akan marah. Tetapi yang lain-lain begitu terpesona dan bertanya, siapakah orang ini? Sampai orang yang kerasukan setan pun bisa dipulihkan. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, saya yakin orang yang dipulihkan ini benar-benar merasa dikembalikan keutuhannya sebagai manusia. Secara kelembagaan, Yesus juga tahu apa yang harus dilakukan orang ini. Kembalilah ke kampungmu, beritakanlah kepada orang-orang bahwa kamu telah mendapatkan kasih Allah. Menarik ini. Jadi perintahnya ini bukan hanya, oh kamu pergilah untuk ucapkan terima kasih, bikin syukuran dengan warga kampung, gitu. Tetapi sangat jelas, karena kamu telah nyata mendapatkan kasih Allah. Saudaraku sekalian yang terkasih, di dalam banyak kesempatan, kapankah manusia itu kembali menjadi manusia yang benar-benar utuh? Ketika orang kemudian menyadari bahwa dia dikasihi oleh Allah. Orang biasanya akan kembali menjadi pribadi yang berharga ketika baru saja dimaafkan. Ketika baru saja hidupnya yang sudah seperti nggak punya siapa-siapa ditolong. Orang seperti itu kemudian merasa, aku dikasihi Allah. Dan orang-orang seperti inilah yang sangat mudah tergerak untuk menjadi pribadi baru yang siap melayani sesama. Karena itu saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, peristiwa Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan ini hendaknya juga menjadi semacam panggilan untuk kita semua. Untuk selalu membuat orang lain itu merasakan kasih yang bukan melulu karena Anda. Oh, makasih ya Cik ya, makasih Om ya, makasih Tante. Bukan hanya itu. Apakah dari setiap perbuatan baik Anda akan membuat orang untuk mengatakan, Duh Gusti matur nuwun. Ya Tuhan, terima kasih. Alhamdulillah masih ada orang ini. Apakah itu akan muncul dari percakapan atau dari ungkapan asli orang yang Anda tolong? Kalau itu muncul, langsung matanya menatap ke atas, ya Tuhan terima kasih. Berbahagialah Anda, lebih bahagia daripada orangnya langsung nunduk-nunduk, Taci, makasih ya Tante. Jauh lebih berharga lagi ketika orang ini bisa mengatakan, Duh Gusti matur nuwun. Terima kasih Tuhan, lewat orang ini, lewat Anda, mereka mendapatkan kasih Allah. Semoga pengalaman-pengalaman iman sungguh-sungguh mendidik kita untuk selalu berinteraksi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan cinta. Bukan hanya dengan taburan kata-kata manis, tetapi dengan kasih yang berwujud. Kasih yang benar-benar menjadi nyata dalam hidup sesama. Saudaraku sekalian yang terkasih, semuanya ini hanya mungkin terjadi ketika kita selalu mencoba dan mencoba menjadikan kasih Allah nyata bagi sesama kita, terlebih mereka yang menderita. God bless you. Tuhan memberkati. Amin.